Gua mulai ini ya. Hah. Oke. Apa yang kamu ingat dari liburan terakhirmu? Kamu yang tidak tahu ingin pergi kemana, atau mungkin cuma mengunjungi tempat wisata yang umum. Bahkan kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalanan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu. Agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya. Dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja. Halo Sobat Aturin, selama pandemi ini apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sayangnya semua harus ditunda karena adanya pandemi. Tapi tidak perlu khawatir, kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour. Virtual tour adalah cara baru untuk traveling dari rumah. Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual. Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk mengikuti virtual tour ini, kamu bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin. Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kamu bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Selamat menikmati. Gimana? Seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Sektor pariwisata siap menyambut era new normal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan perjalanan wisata di era new normal. Sebelum berangkat, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Jangan lupa siapkan travel kit seperti sabun, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, botol minum, peralatan makan, dan alat ibadah pribadi. Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker dan jangan lupa sediakan masker cadangan. Lakukan perjalanan wisata dengan jumlah orang yang sedikit. Pergi ke destinasi wisata domestik atau dalam provinsi. Saat tiba di destinasi wisata, taati protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan ingat, selalu jaga jarak aman dalam perjalanan. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Apa yang kamu ingat dari liburan terakhirmu?
kamu yang tidak tahu ingin pergi kemana, atau mungkin cuma mengunjungi tempat wisata yang umum. Bahkan, kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalanan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu, agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja. Halo Sobat Aturin, selama pandemi ini apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sayangnya semua harus ditunda karena adanya pandemi. Tapi tidak perlu khawatir, kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour. Virtual tour adalah cara baru untuk traveling dari rumah. Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual. Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk mengikuti virtual tour ini, kamu bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin. Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kamu bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Selamat menikmati. Gimana? Seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Sektor pariwisata siap menyambut era new normal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan perjalanan wisata di era new normal. Sebelum berangkat, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Jangan lupa siapkan travel kit seperti sabun, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, botol minum, peralatan makan, dan alat ibadah pribadi. Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker dan jangan lupa sediakan masker cadangan. Lakukan perjalanan wisata dengan jumlah orang yang sedikit. Pergi ke destinasi wisata domestik atau dalam provinsi. Saat tiba di destinasi wisata, taati protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan ingat, selalu jaga jarak aman dalam perjalanan. Dengan Aturin, dibikin gampang aja.
Apa yang kamu ingat dari liburan terakhirmu? Kamu yang tidak tahu ingin pergi kemana, atau mungkin cuma mengunjungi tempat wisata yang umum. Bahkan kamu juga mengambil foto di tempat yang sama seperti kebanyakan orang. Karena kurang maksimal dalam merencanakan perjalanan membuat kamu menemui tempat wisata belum buka. Harga tiket lebih mahal dari info yang didapat. Jalanan tidak mulus, jarak antar wisata terlalu jauh sehingga sampai di wisata tujuan sudah gelap. Padahal masih banyak tempat wisata lain yang indah dan menarik di sepanjang perjalanan. Kamu ingin mendapatkan pengalaman yang lebih baik dari liburanmu kemarin? Dengan Aturin, kamu bisa mendapatkan rekomendasi perjalanan sesuai budget dan kategori yang kamu sukai dengan mudah. Kamu dapat menemukan ribuan referensi rencana perjalanan dari traveler lainnya. Pilih dan edit rencana perjalanan yang kamu suka. Atau kamu dapat membuat rencana perjalanan sendiri secara praktis sesuai keinginanmu. Dan kamu juga akan mendapatkan informasi detail mengenai objek wisata di sini untuk melengkapi perjalananmu. Jangan lupa, bagikan rencana perjalananmu dan buat orang lain mengikuti jejak langkahmu. Agar banyak orang yang terbantu dalam merencanakan perjalanannya dan memiliki pengalaman juga kenangan yang tak terlupakan. Mau liburan? Pakai Aturin, dibikin gampang aja. Halo Sobat Aturin, selama pandemi ini apa aja nih yang sudah kamu lakukan di rumah? Pernahkah kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja? Pasti seru ya kalau kita bisa keliling kota sambil kulineran, bermalam di penginapan yang nyaman, dan pergi ke tempat yang belum pernah kita kunjungi. Sayangnya semua harus ditunda karena adanya pandemi. Tapi tidak perlu khawatir, kamu bisa mengobati kerinduan jalan-jalan dengan virtual tour. Virtual tour adalah cara baru untuk traveling dari rumah. Kamu akan ditemani oleh pemandu wisata lokal yang akan menceritakan berbagai hal menarik seputar liburan di sana. Sehingga saat pandemi ini berakhir, kamu sudah tidak bingung deh mau traveling kemana. Kamu juga bisa memesan oleh-oleh khas daerah sana loh. Jadi, walaupun jalan-jalannya virtual, oleh-olehnya tetap aktual. Kamu bisa menikmati indahnya jalan-jalan virtual ke Labuan Bajo, Raja Ampat, dan banyak tempat seru lainnya melalui virtual tour bersama Aturin. Untuk mengikuti virtual tour ini, kamu bisa mengunjungi Instagram atau website Aturin. Lalu, pilih virtual tour mana yang ingin kamu ikuti. Sekarang, kamu bisa menikmati traveling ke destinasi impian secara virtual bersama orang tersayang. Kamu juga dapat berdiskusi langsung dengan pemandu wisata di sana loh. Pemesanan oleh-oleh pun menjadi praktis. Wah, oleh-oleh yang kamu tunggu sudah datang. Selamat menikmati. Gimana? Seru kan? Yuk cobain virtual tour bersama Aturin. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Sektor pariwisata siap menyambut era new normal. Berikut hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan perjalanan wisata di era new normal. Sebelum berangkat, pastikan kondisi tubuh dalam keadaan sehat. Jangan lupa siapkan travel kit seperti sabun, hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, botol minum, peralatan makan, dan alat ibadah pribadi. Dalam perjalanan, wajib menggunakan masker dan jangan lupa sediakan masker cadangan. Lakukan perjalanan wisata dengan jumlah orang yang sedikit. Pergi ke destinasi wisata domestik atau dalam provinsi. Saat tiba di destinasi wisata, taati protokol kesehatan yang dianjurkan. Dan ingat, selalu jaga jarak aman dalam perjalanan. Dengan Aturin, dibikin gampang aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, Aturin. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan,
Nama saya Friska, di sini akan menjadi co-host yang akan ditemani oleh Ezra sebagai operator kita hari ini yang akan membantu melancarkan perjalanan kita ke kota Gorontalo. Selamat datang teman-teman di virtual traveling destinasi wisata berkualitas dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan dan Gorontalo dengan tema Gorontalo City Marine Culinary. Sebelumnya saya juga mau ucapin terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bergabung dan juga ikut meramaikan acara kita hari ini. Di sini juga tim Aturin bekerja sama dengan pegiat pariwisata yang ada di kota Gorontalo khususnya, yang sudah mengikuti pelatihan-pelatihan terkait virtual tour. Di sini kita bisa panggil aja, ada Kak Praila Lidiana Karawan. Halo Kak. Hai Kak. Gimana nih Kak? Lagi di mana tuh? Lagi di kampus. Oh, di kampus. Apa lagi ada kelas atau gimana Kak? Enggak ada sih. Enggak ada. Gimana Ya, Kak melarikan kabarnya? diri aja. Oh, melarikan diri. Ya, alhamdulillah Kayaknya sehat. cerah banget di Gorontalo ya. Alhamdulillah Kak. Di sana hujan. Iya, udah 3 hari ini hujan. Lagi pada musim banjir juga nih Kak. Oh, rumahnya banjir nggak? Enggak, Alhamdulillah nggak Kak. alhamdulillah enggak. Sabtu emang masih ada kuliah Kak? Kan aku bilang tadi nggak ada kuliah. Cuma aku melarikan diri dari rumah. Kenapa pilih di kampus Kak? Oke. Aku kan ngelihat nama kakak nih ya Kak, ada Praila Lidiana Karawan. Kayaknya Karawannya kelihatan banget ciri khas Gorontalo gitu nggak sih Kak? Jadi Karawan gitu apa gimana? Enggak Kak. Sebenarnya marga Karawan itu dia dari Sulawesi Utara. Oh, aku kira karena emang Gorontalo. Ya udah deh Kak, nggak perlu lama-lama lagi ya Kak. Di sini aku mau bacain dulu hal-hal yang perlu diperhatikan untuk virtual traveling kita hari ini. Yang pertama itu kualitas internet yang akan menentukan kualitas audiovisual tentunya. Jadi jika terjadi gangguan jaringan dan juga zoom-nya terputus, maka tim Aturin akan segera menginformasikan link baru melalui alamat email teman-teman. Kemudian selama berjalannya virtual tour, semua peserta akan di-mute untuk menjaga kondusivitas suaranya. Kemudian akan ada sesi tanya jawab yang akan ada di akhir sesi virtual tour. Peserta yang akan bertanya bisa melalui fitur chat atau juga bisa nanti saat sesi tanya jawab mengklik raise hand yang ada di kolom Zoom. Yang bisa ditanya langsung ke Kak Praila ini. Terus terakhir juga ada foto bersama yang berfungsi untuk mengabadikan momen teman-teman semua bahwa kita udah mengikuti perjalanan wisata Gorontalo City Marine Culinary. Nggak perlu lama-lama lagi ya Kak, kita bisa langsung nih masuk ke Kak Praila aja buat ajak kita jalan-jalan dulu nih Kak, atau mau kenalin dulu Gorontalo gimana? Silakan Kak. Langsung aja ke PPT-nya. Apa harus buka maskernya aku atau nggak usah? Nggak, terserah Kakak, kan itu lagi di luar, nggak usah Kak. Nggak usah deh. Iya. Takut COVID. Iya, silakan Kak. Ya, jadi kota Gorontalo itu dia merupakan satu-satunya kota atau ibu kota dari provinsi Gorontalo. Lanjut aja deh Kak, masuk ke PPT-nya. Nah, Gorontalo itu dia terletak di Pulau Sulawesi, tepatnya dia di sebelah Sulawesi Utara dan juga Sulawesi Tengah. Nah, kalau untuk bicara keseluruhannya atau bisa bicara dalam ruang lingkup yang luas, maka itu berbicara mengenai Provinsi Gorontalo. Provinsi Gorontalo itu dia mempunyai 5 kabupaten dan juga 1 kota. Kota bisa dilihat di gambar ini di warna ungu. Kemudian di dalam kota Gorontalo itu kecil ya. Kemudian di kota Gorontalo itu dia ada 9 kecamatan. Kecamatan Kota Tengah, Utara, Selatan, Barat, dan lain sebagainya. Dan lambang dari kota Gorontalo itu dia ada di sebelah kiri ini. Ya, aku bacakan dulu. Aku beritahu dulu makna-makna yang terkandung di dalam lambang dari kota Gorontalo ini. Nah, di situ ada bintang. Bintang itu melambangkan ketuhanan yang Maha Esa seperti yang dilambangkan dalam sila pertama dalam Pancasila. Kemudian di situ ada pohon kelapa yang berarti di daerah Gorontalo
sumber utama dari perekonomian rakyatnya itu dari hasil kopra atau hasil buah kelapa dari pohon kelapa itu sendiri. Kemudian ada bunga teratai yang melambangkan kedamaian, kesucian, dan juga keagungan. Kemudian ada air yang melambangkan keseimbangan jiwa, ketenangan dalam berpikir dan juga bertindak. Kemudian ada padi dan kapas juga, itu melambangkan tekad dari rakyat Gorontalo untuk bisa mencapai masyarakat yang adil, makmur, serta bahagia lahir dan batin. Kemudian ada rantai. Rantai melambangkan persatuan dan kesatuan dari rakyat Gorontalo dengan seluruh bangsa yang ada dengan seluruh wilayah yang ada di dalam negara Republik Indonesia. Kemudian ada lambang perisai dan juga sayap. Sayap di kanan kiri dan juga dihubungkan oleh pita yang bertuliskan Kota Gorontalo adalah perwujudan dari cita-cita masyarakat Gorontalo bagaikan Garuda yang terbang tinggi mengarungi angkasa luar. Kemudian bentuk perisai dari lambang Kota Gorontalo ini menggambarkan bahwa segenap jiwa, semangat, dan juga cita-cita yang terkandung di dalamnya merupakan perisai bagi masyarakat daerah Gorontalo untuk menghadapi segala kemungkinan. Kemudian yang ke-9 ada bunga teratai yang berdaun mahkota 5, pohon kelapa yang berdaun 5 helai dan juga berbuah 5 butir serta bersudut 5 adalah melambangkan Pancasila yang mempunyai 5 sila. Oke, next Kak. Nah, kemudian ini letak geografis dan administratif. Jika dilihat dalam gambar ini, maka ikon dari Kota Gorontalo itu sendiri ialah patung Saronde. Dan kalau Kabupaten Gorontalo mempunyai ikonnya itu Menara Paris Mini yang sudah di-cover oleh Provinsi Gorontalo. Dan juga yang di Kabupaten Bone Bolango dia memiliki center point. Nah, kalau di Kota Gorontalo dia memiliki ikonnya itu patung Saronde. Dia terletak pas di tengah-tengah kota. Dan jika dilihat juga di dalam gambar ini terdapat sebuah kendaraan yang unik. Nah, itu kendaraan dari Provinsi Gorontalo. Kendaraan khas dari Gorontalo, yakni Bentor. Bentor ini dia seperti becak, tapi sudah dimodifikasi dengan sedemikian rupa sehingga menggunakan alat-alat teknologi seperti motor. Juga Kota Gorontalo ini dalam bahasa Gorontalonya disebut sebagai Hulondalo, merupakan ibu kota Provinsi Gorontalo dari Indonesia. Kota Gorontalo ini merupakan kota yang terbesar dan terpadat juga penduduknya di wilayah Teluk Tomini atau Teluk Gorontalo, sehingga menjadikan Kota Gorontalo sebagai pusat ekonomi, jasa dan perdagangan, pendidikan hingga pusat penyebaran agama Islam di kawasan Indonesia Timur. Kota ini juga memiliki luas 79,03 km persegi atau 0,65% dari luas Provinsi Gorontalo. Wah, kecil juga ya. Dan pada tahun 2018, Kota Gorontalo memiliki penduduk sebanyak 210.882 jiwa. Oke, next Kak. Nah, ayo kita belajar bahasa Gorontalo. Dalam bahasa Indonesia, saya itu dalam bahasa Gorontalonya Watia. Kami itu Amiatia, terima kasih Oduwolo. Kamu itu Yio dalam bahasa formalnya, sedangkan Tingoli itu bahasa non formalnya. Terus ada baju itu Biliu, maaf itu maapu, tolong itu turuni, jalan dalalo, rumah itu bele, mereka itu Timongolio. Dari Londo, pergi monao, mengerti mongarati. Jadi bahasa Gorontalo saya pergi ke rumah, jadi Watia monao odebele. Oke, next Kak. Nah, sejarah atau fakta menarik dari Gorontalo. Kota Gorontalo ini dia lahir pada hari Kamis, tepatnya tanggal 18 Maret 1728 Masehi, atau bertepatan juga dengan hari Kamis 6 Syahban 1140 Hijriah. Tepat pada tanggal 16 Februari juga pada tahun 2001, Kota Gorontalo secara resmi ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 Pasal 7.
Kota Gorontalo ini dulunya merupakan sebuah kerajaan yang berada di Kelurahan Hulawa atau Telaga. Kota Gorontalo ini sering disebut sebagai kota Serambi Madinah. Jika Acehnya jadi kota Serambi Mekah, maka Gorontalo ialah kota Serambi Madinah. Kenapa dikatakan kota Serambi Madinah? Karena begitu banyaknya masjid-masjid yang berdiri di wilayah kota Gorontalo ini, dan juga masyarakatnya rajin dan giat dalam beribadah. Asal-usul dari nama Gorontalo ini agak rancu, Kak. Jadi nggak pasti. Jadi ada beberapa pendapat dan juga penjelasan, namun jelas kata Hulondolo ini hingga sekarang masih hidup dalam ucapan Gorontalo. Dan orang Belanda karena dalam kesulitan mengucapkan dengan kata Gorontalo, maka mereka menyebutnya Hulondalo atau Horontalo, yang bila ditulis menjadi Gorontalo. Next, Kak. Nah, mari kita masuk ke makanan-makanan yang ada di Gorontalo. Ngiler nggak nih? Lihat-lihat gambar-gambarnya. Saya nggak bisa dimakan. Nah, jadi di sini yang pertama ada milu siram, ada ilabulo, ada perkedel nike, ada dabu-dabu sagela, ada ilepau, juga bilendango. Next, Kak. Nah, ini milu siram. Milu siram itu secara bahasa sih dia menggambarkan atau dia binde biluhuta. Binde itu artinya jagung dan biluhuta itu artinya siram. Jadi kayak jagung disiram gitu. Terus nama masakan ini juga dia berbahan dasar dari jagung. Jadi masakan ini telah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang kota Gorontalo. Masakan ini memanglah jagung yang dihidangkan dengan kuah kaldu yang sedap. Selain berbahan dasar jagung, binde biluhuta juga disajikan dengan suwiran ikan tongkol atau ikan tuna yang telah dibakar atau dimasak, terserah dibakar, direbus atau mau digoreng juga bisa. Untuk memperkaya rasanya, binde biluhuta ini juga menggunakan banyak bumbu dalam pembuatan kuahnya. Seperti rempah-rempah, ada pula cabai dan pepaya dan jeruk nipis. Binde biluhuta juga ini dia memiliki 3 rasa yang khas, yakni manis, asin, dan juga pedas. Sama nggak tuh Kak rasanya kayak jasuke, jagung susu keju gitu loh, Kak? Oh enggak. Kalau ini dia ada kuahnya. Oh. Jadi kuah itu yang dia diracik menggunakan rempah-rempah, kemudian disantap dengan milu ini, Kak. Jadi nggak ada unsur susu di situ. Oh, nggak ada ya? B. Garam dan minyak kelapa. Agar mudah dipisahkan dari bulirnya, rebus jagung dengan air kapur selama 2 jam. Lalu campur parutan kelapa dengan daun kemangi dan garam. Tambahkan terong, minyak kelapa, cabai, dan tomat. Aduk-aduk dan jangan lupa beri perasan jeruk nipis, baru deh masukkan jagungnya. Kalau sudah matang, sajikan dengan ikan lajang asapnya. Yummy! Next saja, Kak. Nah, yang kedua adalah ilabulo. Gak lengkap rasanya kalau ke Gorontalo nggak cobain ini masakan satu ini. Memang benar super duper enak. Itu jadi masakan kesukaanku loh. Oh, itu ya, Kak. Super khasnya Gorontalo kali ya, Kak? Iya, jadi bentuknya itu dia semacam pepes. Jadi orang-orang mengira kalau ini pepes, padahal bukan. Dia serupa tapi tak sama. Walaupun nampak dari luar, namun sangat berbeda jika kita telah mengetahui isi dari ilabulo ini. Ilabulo ini sangat berbeda dari pepes-pepes lainnya yang bisa kita jumpai.
Nah, ilabulo ini terbuat dari campuran sagu yang telah diberi bumbu-bumbu istimewa serta tambahan jeroan daging dan telur ayam sebagai isi dari makanan ilabulo ini. Nah, teksturnya sedikit kenyal, ada dengan sedikit rasa pedas dan menambah rasa sedap dari ilabulo ini. Beberapa masyarakat Indonesia, terutama di wilayah Indonesia bagian tengah dan timur, memang menjadikan sagu sebagai salah satu pilihan panganan utama mereka. Ilabulo hadir memberikan warna lain dari kuliner yang berbahan dasar sagu. Balutan daun pisang yang digunakan untuk membungkus adonan ilabulo bukan hanya sekedar pembungkus, namun dia bisa menjadi penambah aroma atau cita rasa dari cemilan yang satu ini. Terdapat 2 proses penyajian. Yang pertama bisa dibakar dan juga bisa dikukus. Kalau untuk rasanya sih tak usah diragukan lagi, meskipun dengan cara yang berbeda, namun rasanya tetap istimewa. Rasanya gurih-gurih gitu atau gimana sih, Kak? Agak ada gurihnya, ada kenyalnya, ada lembutnya, pokoknya dijadikan satu deh. Kayak otak-otak nggak sih? Mungkin, tapi dia Yang agak dibakar itu loh. beda. Iya, Kak. Nah, kemudian konon ilabulo ini dia merupakan sebuah kata totoboata yang artinya bersatu padu. Jadi nih di masa kerajaan dulu, 2 kerajaan ini sedang bertikai. Nah, yang kerajaan satu ini juru masaknya membuat masakan ini khusus untuk raja. Setelah raja mencoba ilabulo ini, maka rakyat dan juga para penjaganya dilarang untuk menyantap makanan ini. Nah, karena itu kerajaan yang satunya lagi yang sedang bertikai, mereka menghentikan serangan dengan maksud agar berdamai dan bisa rajanya bisa mencicipi masakan itu. Oh iya. Jadi serangannya dihentikan dan terjadilah perdamaian karena memakan ilabulo ini. Jadi gitu, Kak. Jadi kalau untuk urusan ilabulo dijadikan sebagai oleh-oleh dari Kota Gorontalo sih bisa. Karena dia bisa bertahan 2 hingga 3 hari tanpa dimasukkan ke dalam lemari es. Oh. Jadi bisa dikukus lagi atau dibakar lagi ya, Kak? Iya. Oke, next deh, Kak. Nah, kemudian perkedel nike dan ilopau. Ini merupakan masakan olahan dari bahan dasar nike. Ada yang tahu ini ikan nike itu ikan apa? Enggak tahu. Ikan nike itu ikan kecil-kecil gitu, Kak. Jadi dia munculnya itu tidak macam ikan lain. Dia ada musimnya sendiri. Jadi kalau dalam 1 tahun ikan ini tidak muncul, maka akan dilakukan upacara adat setempat. Aku juga kurang nggak ngerti sama adatnya, Kak. Itu ikan laut atau apa, Kak? Itu dia ikan bisa nggak tahu juga ya. Dia dari sungai, terus dia bergelombol membentuk sebuah bola warna merah. Baru dia menyusuri sampai ke laut. Jadi ketemu dengan air asin. Makanya dia jadi pecah. Bolanya jadi pecah, jadi mereka iya. Jadi nggak tahu kalau dia bisa hidup di dua air kayaknya. Aku baru tahu itu ikan itu. Ikan itu dia berasal dari sungai di Kecamatan Suwawa, Bone Bolango. Ikan ini sering disebut membentuk bulat dan sebesar buah kelapa dengan didominasi warna merah menyerupai gumpalan darah. Kemudian kemunculan ikan endemik ini tidak terjadi setiap saat. Biasanya ikan nike hanya akan muncul pada akhir bulan. Hal itu dapat diketahui dari ikan-ikan tangkapan nelayan yang memakan ikan kecil-kecil tersebut. Dan juga pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM telah mengakui ikan nike sebagai hak kekayaan intelektual komunal dari Provinsi Gorontalo. Jadi jika ada yang mengklaim bahwa nike ini berasal dari provinsi lain, maka otomatis akan ditolak karena sudah didaftarkan menjadi hak kekayaan intelektual komunal dari Provinsi Gorontalo.
Ikan nike. Dan itu Ikan nike ini atau biasa dikenal dengan sebutan ikan duo dipandang sebagai sumber daya genetik asli Indonesia. Asli Gorontalo maksudnya. adalah yang Sumber daya genetik adalah salah satu 4 indikator kekayaan intelektual komunal selain pengetahuan tradisional, ekspresi budaya tradisional, dan indikasi geografis. pastinya tepung terigu, maizena, penyedap rasa, merica, dan garam. Kemudian 1 butir telur, sedikit air, minyak goreng, dan daun bawang, kemiri, bawang putih, bawang merah, cabai, kunyit, dan jahe. Pertama, kita haluskan bumbu yang tadi, terkecuali Kak. daun. Udah resep-resepnya itu. Resepnya bisa dicari kok di Google, banyak. Tapi kan ikannya nggak ada ya, Kak? Iya, sayangnya ikannya nggak ada. Oke, lanjut kita ke dabu-dabu sagela atau sambal sagela. Sambal ini dia fenomenal di Gorontalo. Dia bisa menggugah selera makan bagi siapa saja yang menyantapnya. Pasalnya, sambal ini dibuat dari ikan sagela yang segar, yang diasap, dipadukan dengan cabai, sehingga cocok untuk disandingkan dengan segala macam masakan, entah dari nasi. Adapun yang buat nasi goreng campur dabu-dabu sagela ada. Kemudian olahan ikan asap ini dia berbahan dasar ikan julung-julung, atau dalam bahasa sehari-hari ikan terbang. Ikan terbang. Itu ikan khas Gorontalo juga atau gimana, Kak? Enggak sih, dia ada di Manado ada, namanya juga sambal roa. Tapi kalau di sini dia jadi sambal sagela. Sama itu, sambal roa dengan sambal sagela itu sama, pada dasarnya sama. Sambal terasi, sambal korek, dan yang khas dari Gorontalo, sambal sagela. Sambal sagela adalah olahan sambal yang dicampur dengan ikan. Dicampur nasi goreng kayak jadi bumbunya gitu kali ya, Kak? Iya, jadi gitu. Tapi lain lagi bagi orang Gorontalo, sambal supaya sagela nasi gorengnya ada rasa gurih-gurih dari ikan. Iya, itu ya. Sambal sagela dibuat terbilang cukup mudah, Fems. Ulek cabai dengan garam sampai halus. Disusul ulek 2 bawang ya, Fems. Kalau sudah halus, tumis irisan bawang merah dan bawang putih. Menunya ikan-ikan terus ya, Kak, dari tadi. Oh iya, karena Gorontalo kan dia berdekatan dengan Teluk Tomini. Jadi banyak masakan yang berbahan dasar ikan. Kemudian ini ada ikan belandango. Belandango atau yang dikenal juga ikan balarica, ini merupakan salah satu kuliner khas yang menjadi andalan di kota Gorontalo. Makanan yang tentu saja berbahan dasar ikan ini adalah makanan yang pas dengan segala suasana. Baik itu hujan atau musim panas sekalipun. Pokoknya kalian gak bakalan nyesel deh. Cara pengolahan yang mungkin tergolong simpel ini sangat menguntungkan bagi para penikmat kuliner karena terbilang efektif dalam penyajiannya. Namun jangan salah, walaupun dengan pengolahan yang simpel, kelezatan dari masakan ini tidak boleh diragukan. Dengan campuran sambal rica khas Gorontalo sebagai kuliner dari olahan ikan yang diberi bumbu. Apalagi disantap dengan nasi hangat, dijamin selera makan bakalan bertambah deh. Belandango cocok buat kalian yang bosan dengan olahan ikan yang itu aja, Fans. Cocok juga sebagai menu makan siang bersama keluarga. Kalau untuk orang-orang yang ada di luar Gorontalo, makannya itu tenang, tinggal kalian cari searchingnya resep makanan ini di internet, atau kalian bisa kok langsung berkunjung ke Gorontalo untuk menikmati kelezatan makanan ini. Ya, sekalian jalan-jalan gitu ya, Kak. Boleh ditemenin sama Kak Freya ya. Iya.
Oh iya, udah ya Kak. Berarti kita sekarang langsung lanjut aja jalan-jalan ke Gorontalo kali ya Kak. Ke Kita tempat-tempat akan makanan. makan-makan ya. Tapi teman-teman karena ini makan-makannya virtual, jadi biar kenyang, teman-teman nontonnya bisa sambil makan sendiri di rumah masing-masing ya Kak. Biar nggak kelaparan. Sediakan cemilan aja deh. Ya, cemilan dan juga minum ya. Kita 2 hari ya Kak. Iya, 2 hari. 2 hari 1 malam. Nah, kita pertamanya dari Bandara Jalaluddin Gorontalo. Ini tampilannya. Ini ruang tunggunya. Ya, seperti pada bandara-bandara pada umumnya sih. Terus dari bandara kita lanjut kemana nih Kak? Ke Olivia Resto and Bakery. Oh, langsung makan ya. Iya dong. Pasti dari perjalanan yang jauh, Kita yang wisata cukup. kuliner. Iya. Ke Olivia Resto. Ya, kita ke Olivia Resto and Bakery. Di sini dia menjual berbagai menu masakan yang khas Gorontalo. Ada juga loh bubur Manado yang biasa disebut dengan tinutuan, ada juga di situ. Di sini juga terdapat ada menunya itu milo siram juga ada di situ. Kemudian rumah makan Olivia ini juga dia buka dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 malam. Jadi cocok untuk sarapan, makan siang, sama makan malam juga bisa. Terus sesuai dengan namanya, Olivia Resto and Bakery, jadi bukan hanya rumah makan yang tersedia di sini, tapi mereka juga memproduksi roti dan menjualnya roti itu sendiri. Jadi kalau barang siapa yang ingin suka ada oleh-oleh dari Gorontalo khas roti dari Olivia, di sini ada. Lengkap ya. Terus harga makanan di sini juga ya bisa dibanderol dengan harga yang murah lah. Harga paling tinggi itu ada di masakan apa ya? Saya kurang ingat. Tapi harganya hanya 32.500. Enggak sampai 50.000 kan? Dan harga minumannya juga itu dibanderol dengan harga yang tinggi, cukup 20.000 aja udah dapat itu es Brenebon itu. Di bawah itunya, Kak. Nah, itu kacang, Kak. Iya, kacang Brenebon dia. Jadi ada sedikit apa itu kuahnya gitu. Itu juga dari Gorontalo. Ini dia bubur Manado atau bubur tinutuan lah orang sini bilang dan orang Manado bilang. Ya nggak mirip bubur sih, Kak. Bumbunya bumbu Kalau apa ini itu, Kak? Kayak gula merah. Enggak, dia pakai kunyit, Kak. Kebanyakan kunyit ini. Kemudian yang ini dia mie apa ya? Mie cakalang kalau nggak salah. Mie cakalang pasti ada di daerah-daerah lain kan, Kak? Belum pernah dengar. Ini milo siram sama itu es Brenebonnya. Ini daftar menunya. Gelar gak nih? Iya, yo. Habis ini kita masih makan lagi kan, Kak? Iya. Makan terus.
makan terus sampai kelar. Mm-mm. 2 hari ini kita makan aja terus. Mungkin bisa ya di Olivia ini makannya jangan Ini nasi banyak-banyak kuning. dulu. Karena masih ada lagi. Iya, Masih banyak. sampai ke hotel kita akan makan terus ya, Kak. Kenyang melalui virtual tour kan bisa, Kak. Nelen ludah aja ya, Kak. Langsung aja, Kak, lanjut ke Iya, teman lanjut selanjutnya. aja. Kita ke rumah makan Mas Joko 99. Nah, dari namanya nama-nama orang Jawa nih ya, Mbak. Kak. Iya, Kak. Mas Joko di Gorontalo. Mas Joko. Dimanapun pasti ada itu. Namanya Mas Joko. Rumah makan Mas Joko. Nah, ini tampilan dalamnya dari rumah makan Mas Joko. Nah, rumah makan Mas Joko ini dia salah satu warung sari laut atau seafood yang ada di Kota Gorontalo. Warung ini dia menjual berbagai macam menu makanan seperti dari ikan lele, pecel lele, cumi goreng, kepiting saus, dan lain sebagainya. Selain menu sari laut juga, warung ini juga menyediakan menu ayam bakar dan juga ayam goreng. Pastinya setiap rumah makan pasti ada ayam bakar sama ayam goreng. Kemudian rumah makan Mas Joko ini juga menyediakan tempat makan yang sederhana namun megah. Mewah ya, Kak, tadi tampilannya. Iya. Makanan yang ditawarkan juga diracik dari resep sari laut pilihan dengan sambal yang pas. Sehingga menu-menu seafood di sini enak-enak semua, Kak. Jadi pengen makan. Belum makan nih kakaknya? Belum. Ya, kita mau makan-makan, Kak. Bakalan makan. Atau habis itu makan ya, Kak? Iya. Itu terus harganya itu dia murah dan terjangkau. Untuk masakan olahan ayam dia 25.000. Kalau masakan kepiting, karena kepiting agak susah dicari, jadi 75.000 untuk seporsi. Itu bukanya sampai jam berapa tuh, Kak? Bukanya sih dari jam, nggak tahu sih, Kak. Tapi malam dia buka, siang buka. Oh, udah buka dari siang. Biasanya kan seafood sore. Iya, Kak. Itu bukanya dari siang loh. Oh, iya. Boleh nanti teman-teman kalau ke Gorontalo bisa dicoba ya, Mas Joko 99 ya, Kak? Iya. Ini rumah makannya. Di rumah makan itu juga dia terdapat lukisan-lukisan mengenai Kota Gorontalo. Ada Kota Gorontalo zaman dulu, terus zaman sekarang, ada juga yang diambil dari atas bukit. Ini makanannya ini menggiurkan. Langsung aja Kakak bisa ke Mas Joko nanti buat makan. Ini udang saus tiram, kalau saus asam manis kalau nggak salah. Iya, asam manis. Enak nih saus asam manis itu. Ini ikan guram, ini nggak salah. Giler nggak nih? Giler. Ayo giler. Pengen udangnya. Lanjut aja ke rumah makan berikutnya, Kak. Rumah makan apa nih, Kak? Joglo Ijo dong. Joglo. Jadi dia rumah makan ini ada nuansa-nuansa Jawanya. Iya, kan Joglo ya. Apa bangunannya kayak rumah Joglo juga atau? Nah, ini rumah makannya. Ini di tampilan dalamnya sih, Kak. Terus rumah makan ini juga didominasi. Bentuknya kayak rumah Joglo ya, Kak. Oh iya.
rumah makan ini juga dia didominasi oleh warna hijau. Jadi Warnanya hijau. mengapa namanya joglo hijau? Karena rumah makannya bernuansa rumah joglo yang berwarna hijau. Jadinya joglo hijau. Iya. Rumah makan ini dia buka dari jam 11 pagi loh sampai dengan jam 11 malam. Jadi 12 malam non-stop pelanggan datang ke sini terus. Ini Di laris sini ya, juga Kak, ya? iya ada waktunya untuk ramai, ada juga sunyi. Tapi nggak apa-apa lah ya. Namanya juga rumah makan, sini juga kan banyak rumah makan. Nah, harga yang paling tinggi di rumah makan ini dia sekitar 26.000 dan menu yang paling favorit di rumah makan ini dia nasi uduk. Nasi uduk. Jadi siapa saja yang datang memesan nasi uduk. Maklum kan Kak, Gorontalo nggak ada nasi uduk. Oh, jarang, Kak. Jarang. Jadi Berarti bisa ke rumah makan Joglo Hijau ya kalau mau nyari nasi uduk. iya, Karena nasi uduk emang enak banget sih, Kak. enak ya, aku nggak pernah rasa. Ya udah Kakak ke Joglo Hijau cobain. Kemudian di sini juga ada lesehan-lesehan yang mau duduk di kursi kayu ada, di kursi plastik juga ada, baru di dalam juga ada tempat cuci tangan, ada kamar mandi 2 buah, ada musolanya juga loh. Jadi untuk teman-teman yang ingin sholat atau melakukan ibadah ada tersedia musola di dalam. Ya, jadi rumah makan ini udah 4 tahun berdiri. Jadi tahun 2000 berapa ya? 2017 kalau nggak salah. Dan di sini juga enak-enak menunya loh. Suasana tempatnya juga nyaman dan juga menyenangkan. Di tengah kota juga ada tempat makan yang santai dan sejuk dan juga nyaman. Dan itu mempunyai daya tarik tersendiri dong. Siapa lo yang nggak mau makan di sini? Lihat menunya aja udah ngiler. Pengen coba nasi uduk. Ini lesehannya. Ini bakso. Mie bakso kayaknya. Mie ayam. Mie ayam bakso. Mie bakso. Lanjut ke selanjutnya aja, Kak. Ini. Udah cukup lihat-lihat situ. Kita masih ke tempat makan mana itu? Mutiara Kemudian Laut. kita ke rumah makan Mutiara Laut. Di pinggir laut banget tuh Kak kelihatannya. Iya. Pinggir pantai. Dilihat dari Suasana. namanya aja udah tahu Mutiara Laut, pasti rumah makannya bertepatan atau berhadapan dengan laut. Jadi di rumah makan Mutiara Laut ini juga dia berhadapan dengan Teluk Tomini. Kan cocok untuk acara makan-makan keluarga atau kumpul-kumpul bersama teman-teman karena harga menu yang ditawarkan di sini ini bukan per porsi Kak, tapi dia malah berdasarkan timbangan. Oh. Jadi berapa ons, berapa kilo itu yang diperlukan. Nasinya juga dia dalam satu bakul. Jadi kalau untuk dimakan 1-2 orang kayaknya terlalu banyak. Kebanyakan ya. Iya Kak. Enak buat rame-rame angka cocoknya berarti. Iya. Di sini juga ada tes vokal. Jadi sembari menunggu bisa menyumbangkan suaranya untuk menghibur para pelanggan yang lain. Sambil nyanyi gitu ya Kak? Iya Kak. Ini dia banyak sekali ya. Harganya kira-kira berapa tuh Kak? Dia ada menunya macam-macam menu sih Kak. Ada ikan, ada kerang, dan dia dihitung sesuai timbangan, bukan sesuai porsinya. Jadi agak susah kalau di sini mau beli yang per porsi, kayaknya nggak ada.
Dia hitungnya per timbangan, per ons ada. Harga yang paling di bawah itu kalau nggak salah di atas harga 30 ribuan kalau nggak salah. Menu seafood semua ya? Ikannya ikan kakap, ada ikan nila, Enak banget ya kayak. ada udang, ada lobster. Di sini juga ada jual itu perkedel nike, tapi kalau musim itu ya? iya. Jadi kalau musimnya nike belum ada, jadi dikosongkan dulu itu menunya. Karena nike kan ikan Di akhir bulan musiman. itu ya? Iya, Kak. Ini menu-menunya, ada kakap bakar rica, ada cumi bakar tepung, cumi garot tinta, baru apa ini? Baronang bakar. Nah, ikan baronang itu dia ikan yang sedap kalau dibakar. Cocoknya sih lebih ke bakar. Dibakar ya? Dia semacam ikan Jawa, tapi ikan Jawa kan hidupnya di air tawar. Kalau ikan baronang dia di air laut. Ini menu-menunya. Woku itu apa Kak, woku? Woku itu dia ikan kuah, tapi ada campuran-campuran daun-daunnya, Kak. Kayak ada, kalau di sini sih sering dibilang balakama, Kak. Itu rampah-rampah daun yang biasanya menambah cita rasa sih, Kak. Jadi pakai kuah? Iya, ada kuah. Boleh dicoba. Lanjut, Kak. Kita kemana lagi nih? Kemana ya? Dari Mutiara Laut kita ke Blue Merlin. Blue Merlin. Seafood. Masih di pinggir laut ya, Kak? Iya, Kak. Nah, ini Blue Merlin. Blue Merlin ini dia merupakan pantai yang selalu ramai saat akhir pekan. Nah, ini hari kan hari Sabtu. Jadi weekend. Jadi biasanya di Blue Merlin ini ramai. Di sini juga ada menjual ya banyak makanan, ada minuman. Untuk nongkrong-nongkrong juga bisa. Jadi di dalam Blue Merlin itu selain bisa melihat pemandangan laut yang luas, di dalam Blue Merlin juga itu ada kolam renang. Jadi yang nggak suka mandi di laut ada kolam renang. Yang nggak suka renang di laut, yang suka renang di kolam renang bisa ke laut atau bisa kedua-duanya. Abis dari laut ke kolam renang baru balik lagi ke laut. Makan terus. Di sini juga ada musola, ada kamar mandi juga ada. Nah, ini tampilan street view-nya. Jadi cocok nih kalau sore-sore sambil menunggu senja tiba. Ya, anak senja. Duduk nongkrong. Ini juga bisa ini cocok untuk acara-acara iya, kumpul-kumpul. Gitu ya, iya. Baru bisa juga kan dibuat sebagai tempat piknik. Piknik ala-ala laut. Oh, suka ada juga di sana. Ada, Kak. Banyak malah. Pengen sih, Kak, boleh banget dicoba. Ini wah. Pemandangannya indah. Ini menu-menunya juga. Bisa bawa menu dari luar juga sih, Kak. Oh, boleh. Iya, boleh. Wah. Kan bisa untuk piknik. Jadi bawa makanan dari luar juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kalau untuk biaya tarifnya di sini sih nggak ada biaya tarif ya. Nggak ada tiket masuk juga? Nggak ada, Kak. Cuman
Iya, cuman kayak ya bayar parkir kali lah. ya. Iya, parkir motor 3.000 kali. Motor 3.000, mobil 5.000 biasanya. Sama sih Kak di sini. Indah ya pemandangan. Di sini kita lihat pemandangan, bukan lagi makanan. Makan sambil lihat pemandangan ya Kak. Terus kita ke Jalan Mayordula. Apa nih? Kayaknya street foodan nih Kak kita. Nah, street food. Di Jalan Mayordula. Jadi di situ lebih enaknya, di situ street foodnya nggak banyak sih Kak. Cuman kayak pedagang bakso keliling, bakso pangsit. Jadi kan kebanyakan kan di area-area laut kan rumah makannya semua serba laut. Iya. Makan menu-menunya kan laut Menu-menu semua. Nah, kalau yang di sini dia kalau nggak suka makan ikan laut atau yang berbau-bau laut, bisa nih makan di sini. Makanan ya tempat-tempat gitu. Nah, kalau malam di sini ada pedagang bakso keliling biasanya di sini. Seporsi dia 10.000, nggak mahal-mahal. Di sininya nggak ada gambarnya ya kayak adanya malam ya? Iya, kalau malam di sininya rame biasa. Cuman Google Maps-nya nggak update. Nggak update ya. Jadi malam menikmati hembusan angin dari Angin dari laut. Ya. Enak tuh Kak. Kemudian ya Enak sambil makan bakso. sambil makan bakso, kuahnya pedas. Mantul. Pedas, panas. Ada hembusan angin dari laut. Itu sepanjang jalan itu Kak, banyak yang jualan. Iya Kak. Ada juga kayak cuma pentol-pentol gitu Kak. Oh, ada pentol juga di sana. Iya, biasanya ada. Kadang-kadang juga sih enggak tahu kenapa. Tapi kalau di sini kalau siang-siang kayak gini belum ada. Belum buka ya? Iya, karena juga kan panas. Di pinggir laut. Berarti kita di Mayordula kita cuman jajan bakso dan pentol-pentolan ya Kak? Iya Kak. Jajan ya, bukan Jajan. bukan makan berat. Habis ini kita kemana nih Kak? Dan kemudian kita ke lapangan Taruna. Alun-alun sih. Oh, alun-alun Gorontalo atau apa Kak? Iya, dia itu ya semacam alun-alun. Jatuh lagi HP-ku. Sama siapa Kak di kampus? Sendirian Kak, teman-teman udah pulang. Aku jomblo. Ada yang mau nemenin? Bukan aku ya Aku open pacar. BO. Kita langsung ke lapangan Taruna remaja. Nah, di sini ini dia ada ya makan juga. Dia didominasi oleh payung-payung warna-warni. Jadi kalau malam biasanya payung-payung itu yang nyala. Payung-payungnya nyala. Di sini ada Iya. di gambar ini. Dia di belakangnya sana, di belakang patung ini, di belakangnya lagi. Oh itu tuh tempat. Nah itu. Oh suka. Dia kayak alun-alun sih. Pada dasarnya alun-alun. Ada tempat bermain, ada kuliner, ada tempat untuk duduk-duduk santai. Kemudian lapangan Taruna juga ini dia dengan ikon Panani Wartabone yang merupakan orang yang sangat berjasa dalam memproklamasikan Gorontalo.
Gorontalo itu dia merdeka pada tahun 1942, jadi 3 tahun lebih cepat dibanding Indonesia. Nah, Panani Wartabone ini salah satu tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemudian di sini juga dia menjual ada nasi goreng, ada gado-gado, ada aneka olahan ayam, ayam geprek, ayam apa satu, ayam lalapan, ayam bakar juga ada. Ada minuman-minuman ya kayak es-es, ada jus alpukat, ada nutrisari, kopi, saraba juga ada. Oke Kak, bisa next saja. Kemudian kita ke ayam geprek tiar. Nah, rumah makan ayam geprek tiar ini dia sebenarnya baru sih, rumah makan baru. Tapi nggak berapa lama rumah makan ini banyak pengunjungnya dibandingkan dengan rumah makan yang satu, Prego, yang memang awal mula cikal bakal dari ayam geprek di Gorontalo. Ayam geprek tiar ini dia lebih ke ya ayam geprek, menu-menunya ayam geprek, ada mie ayam geprek, ada nasi geprek, nasi ayam geprek dan lain sebagainya. Tapi nggak tahu kenapa di situ lebih banyak pengunjung daripada dari rumah makan Prego yang asal usulnya memang ayam gepreknya berasal dari Prego ini. Ini tampilan menunya. Ini street view-nya. Hanya itu ya Kak, foto-fotonya. Di belakangnya Kak. Nah, di samping Miss itu, samping apa ya? Butik Miss. Nah, di situ. Cuman Google Maps ini nggak update kayaknya. Iya. Makanannya berarti menu-menunya ayam geprek gitu ya Kak? Ya Kak. Menu-menu makanannya berarti ayam geprek gitu ya Kak? Iya. Beraneka macam olahan ayam geprek. Aku juga belum pernah merasakan ayam geprek di sini sih. Cuman setiap kali lewat di depan rumah makan ini selalu ramai. Banyak motor. Banyak Iya. peminatnya mungkin ya yang ayam geprek gitu. Iya Kak, karena harganya selain murah juga ya bumbunya juga enak. Kan ya cita rasa dari kota Gorontalo itu rasa pedas. Jadi orang Gorontalo nggak bisa makan kalau nggak ada sambal. Jadi ayam geprek ini didominasi dengan sambal yang cukup banyak. Berarti Kakak suka pedas banget nih ya Kak? Oh, kalau aku sukanya yang manis-manis aja Kak. Sama dong Kak, aku juga nggak suka pedas. Berarti aku nggak bisa nih makan ini nih, ayam geprek tiar. Ayam geprek tiar. Ada yang minat atau ada yang ngiler? Yang suka pedas ini nih direkomendasikan banget. Iya. Boleh nih kalau ke Gorontalo ya Kak? Iya. Untuk tambahan ricanya juga bisa direkomendasikan. Mau tambahan rica berapa? Oh, sebelumnya teman-teman kalau ada yang mau nanya bisa langsung nulis di kolom chat.
Kemudian kita kayak Habis itu kita ke Aston. mana nih, Kak? Ke Aston, Kak. Oh, habis itu kita istirahat ya, Kak. Istirahat. Istirahat di Ya, Aston. karena Aston ini dia katanya sih hotel bintang 3-nya Gorontalo. Selain ada hotel juga, ada hotel apa Grand Key. Penginapan. Iya, ada penginapan juga di sini. Yang lain ya. Ada Makna Pasti Hotel lama ya, juga. Kak, kalau musim liburan. Iya. Ini desain-desainnya. Jadi cocok untuk melepaskan penat selama seharian. Untuk istirahat ya, yang Istirahatkan perut hari. juga, Kak. Udah begah banyak makan. Habis itu kita bisa lanjut ke hari kedua. Hari Habis kedua. istirahat. Dari hotel kita ke ini ya, Kak. Dari Langsung hotel kita ke warung makan remaja. Nah, warung makan remaja ini kayak warung-warung sari laut gitu, tapi menunya bukan sari laut. Itu ada bakso, ada nasi goreng, ada gado-gado. Jadi kayak rumah makan pada umumnya sih. Pada umumnya ya. Iya. Makanan-makanan umum yang banyak dijumpain kali ya. Dan rumah makan ini juga sederhana sih. Nggak banyak embel-embel. Rumah makan ini juga dia bersebelahan dengan kafe. Itu makanan yang paling itu apa, Kak? Yang paling favorit kalau Kakak tahu mungkin? Kalau di sini sih kebanyakan semuanya sih. Nasi goreng. Nasi goreng dengan campuran apa tuh, ada bakso, ada hati, ada mie bakso, ada mie goreng juga dengan campuran hati sama bakso juga ada. Ini jadi bakso semua. Gado-gado ulek ada juga, ada biasanya di gado-gado itu ada baksonya. Kemudian ada soto ayam lalapan juga ada somai, ada batagor. Dengan harga belasan ribu udah dapat nih. Dapat seporsi. Jadi kalau untuk minumannya juga ada tuh minuman yang harganya 55.000, Nutrisari sama kopi. Teh. Jadi cukup 20 ribuan untuk di rumah makan remaja ini udah kenyang kok. Ini tampilan luarnya, ini dalamnya. Ya, kemudian kita ke kedai tepi sawah. Kita ke kedai tepi sawah. Sesuai dengan namanya ya, pastinya dia berhadapan dengan bentangan sawah yang luas. Kedai tepi sawah ini cocoknya sih untuk nongkrong-nongkrong ya, para anak-anak muda terutama yang suka-suka nongkrong, karena di sini juga menu makanan yang dihadirkan juga cukup terbatas, hanya ya untuk pengganjal perut aja. Ada pakai lalapan ayam kampung, ada lalapan biasa, ayam geprek pun ada nasi goreng ketesan, nasi goreng juga ada. Jadi nggak banyak menu yang ditawarkan di kedai ini. Jadi kedai ini cocoknya dikunjungi pada saat malam hari. Kalau siang hari takutnya panas karena pantulan cahaya dari matahari ke sawah kan jadinya panas. Kedai tepi sawah ini juga dia buka dari jam 10 pagi sampai dengan jam 10 malam. Dengan harga-harga yang terjangkau. Kan bisa dilihat dari menu-menu di sini harganya
Ya terjangkau. Terus kita ke warung kopi Aceh. Oke, kita sampai ke warung kopi Aceh. Warung kopi Aceh ini dia bertempat di lokasi yang sangat strategis. Cukup mudah untuk dijumpai karena dia hanya berjarak 100 meter dari gerbang masuk kampus Universitas Negeri Gorontalo atau yang lebih dikenal dengan UNG. Dengan mengusung semi warkop dengan tempat yang cozy dan mengasyikan untuk para penikmat kopi, sudah banyak nih warga yang lebih datang dulu ke warung kopi ini. Berhubung warung kopi ini dia mengusung konsep 24 jam. Jadi biar subuh pun ada yang ya sekedar nongkrong-nongkrong anak muda. Karena Terus, lokasinya dekat dari kampus itu berarti banyak anak-anak kampus kali ya, Kak? iya, lebih banyak anak kampus, ada juga sih bapak-bapak yang sering biasa nongkrong di situ sama rekan kerjanya jika ya sedang istirahat kali. Terus menu makanannya juga dia yang sangat familiar itu di situ ada, nah itu, ada pisang goroho. Yang ditumbuk pisang goroho. Tuh. Jadi dia digoreng dengan setengah matang, kemudian cocok juga disandingkan dengan sambal sagela. Jadi ada gurih-gurih. Sambal yang tadi ya, Kak? Iya. Dia seporsi hanya 12.000 kok, nggak mahal-mahal. Oh, itu pisang ya, Kak? Ya, itu pisang. Kayak bentukannya kayak kentang ya? Kemudian ada atraksi juga sih, Kak, di sini biasanya. Para barista. Dia kayak barista menyiapkan kopi, ada yang dituang-tuang dari kopi satu ke kopi satu. Dia angkat kopi gelas yang satu. Gitu-gitu. Unik ya, Ada Kak? yang iya. Ya terus juga di warung kopi Aceh juga ini karyawan-karyawan sama baristanya emang langsung dari Aceh. Sebagian besarnya. Berarti ada kopi gayo dong, Kak? Kopi gayo kan dari Aceh. Untuk kopi saya bundar ini bukan. Ini apa tuh? Makanan apa tuh, Kak? Oh, itu cucur, kue khas Gorontalo. Oh, itu khas Gorontalo juga. Iya, jadi kota Gorontalo ini kaya akan kuliner. Iya ya, Kak. Itu cucur. Cocoknya sih disandingkan dengan teh atau kopi ya. Iya. Karena nuansanya juga ke kopi-kopian. Oke, habis itu kita lanjut ke warung Ilabulo. Warung Ilabulo. Makanan yang tadi ya, Kak? Iya, Kak. Jadi di sini dia khusus menjual Ilabulo. Sini dengan harga Rp5.000 aja udah dapat sebungkus kok. Wah, banyak lagi. Ini rumah makan ini juga dia sehari bisa mencapai 1.000-an lebih yang terjual. Jadi banyak masyarakat Gorontalo yang peminat makanan ini. Itu lumayan gede ya, Kak, ukurannya? Ukurannya kayak pepes, tapi dia agak lebih besar dikit.
Berarti murah banget dong yang kali 5.000 mah. Iya. Tapi kalau di 5.000 sini, kalau di Gorontalo ini harganya dari 2.500 kalau nggak salah. Terus naik ke 3.000. Jadi habis dari 3.000 naik lagi ke 5.000. Jadi banyak masyarakat Gorontalo yang protes. banyak naiknya. Tapi cukup lah 5.000 untuk dapat satu buah ini. Kenyang cukup ya Kak, lumayan kenyang. Lumayan. Jadi ini juga gampang ditemui kok, dekat dengan area pertokoannya Gorontalo, area perdagangannya Gorontalo. Masih di perkotaan juga. Iya Kak, masih di kota Gorontalo. Tapi di sini tidak melayani makan di tempat. Cocoknya dibawa pulang aja sih. Dibawa pulang ya. Itu jadi asap-asapnya itu mulai memasuki area-area tempat warung Ilabulu ini. Asapnya itu loh yang menggoda banget selera. Aku tiap kali lewat sini Kak, selalu beli ini Kak. Wangi ya Kak? Apa gimana itu Iya wanginya? Kak. Boleh sih, Jadi pengen baunya nyoba itu. juga. Dan juga dia buka dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Habis dari warung Ilabulu, ya? Cukup rame ya yang beli ya? Iya, kan 1.000-an lebih dalam sehari. Kemudian kita ke Mufida. Mufida itu sih dia toko alat tulis, tapi kita bukan ke Mufidanya, kita ke street food-nya. Tapi Jadi kalau aku kira kita diajak ke stationery ya nih. enggak, kan tema kita kan tentang kuliner. Jadi kita ke street view-nya aja, Kak. Oke Kak. Di sini nih kalau malam juga kadang macet Kak, lantaran ya banyak street food. Street foodnya banyak. Ada mulai dari makanan dagang kaki lima ya Kak? iya kayak cemilan-cemilan gitu. Jajanan ya? Oh Iya. ini kalau siang belum ada ya Kak? Kalau siang belum ada, adanya nanti malam. Ini aku juga sekarang berhadapan dengan jalan Jenderal Sudirman. Oh. Sebenarnya Jadi udah ada kali ya Kak? Udah siap-siap? kayaknya udah, tapi nggak semua. Kalau mau cari yang puncaknya itu nanti malam. Makanan apa aja tuh Kak yang paling rame di situ? Di sini ini ada sate taichan ada. Ada kentang goreng yang dililit di di kayu gitu kayak gitu. Terus digoreng dan dikasih bumbu. Iya. Terus di sini juga ada minuman boba. Berhubung di Gorontalo ini juga sedang viral-viralnya nih minuman boba. Lagi viral sih boba-boba. Iya, jadi setiap entah itu minuman pop ice atau minuman yang diracik sendiri itu pasti ada boba. Ada bobanya ya? Iya, nggak pernah kelewatan. Terus juga ada juga yang jualan nasi daun juga ada, nasian perbungkus juga ada. Nasi kucing ada nggak Kak? Ada. Nah, ada. Aku kira nggak ada di Gorontalo. Yang kecil itu kan? Iya, porsinya sedikit itu. Nggak kenyang itu Kak. Orang Gorontalo perutnya besar-besar. Kan kita cobain banyak makanan nanti Kak. Nah, kemudian kita ke Piazza Ronde. Nah, ini pusatnya oleh-oleh nih untuk Gorontalo.
yang suka bawa oleh-oleh dari Gorontalo bisa ini ke Pia Saronde. Selain dia menjual pia, dia juga ada jual gantungan kunci khas Gorontalo ada baju-baju khas dari Gorontalo juga ada. Berarti pia itu kayak gimana sih, Kak? Nah, itu pia. Itu gambarnya. Dia tidak sulit kok. Dia Pia Saronde ini dia terletak di depan Gorontalo Mall, mallnya dari Gorontalo. Jadi siapa yang ke mall ingin menyempatkan waktu untuk beli oleh-oleh bisa ke Pia Saronde ini. Soalnya dekat tempatnya berhadapan dengan Gorontalo, berhadapan langsung. Untuk harganya sendiri, Kak? Harga dari pia-pia ini. Oh, harganya. Dia dia per gram sih, Kak. Ada yang bukan per gram, per isi kali. Dia ada yang harganya 25.000 itu untuk dos kecil. Kalau yang 45.000 untuk yang agak besar. Terus ada berbagai varian juga sih. Itu ada isinya gitu atau gimana, Kak? Isinya coklat? Ada isi, Kak. Ya? Ada coklat, ada keju, ada isi apa ya? Susu apa? Pai susu kah apa? Ya, susu. Yang Jadi paling cocok. rame buat dicari oleh-oleh berarti yang si Pia Saronde Gorontalo ini, Kak? Iya. Ada sih tempatnya satu lagi yang jual oleh-oleh. Dia di Maharani Souvenir. Oh iya, kemarin aku juga lihat Maharani itu. Oh. Di virtual tour yang kemarin-kemarin. Jadi sini ini bukan hanya menjual pia, tapi ada juga ya ada kue. Kayak tadi ada kue kerawang, ada minuman, ada puding. Ini semuanya dari Saronde. Kemudian habis dari Pia Saronde, habis dari Pia Saronde kita ke titik temu nggak? Ke titik temu ya? Preggo dulu. Oh, Preggo dulu. Nah, Preggo Gorontalo itu dia pionernya ayam geprek di Gorontalo. Ayam gepreknya Gorontalo. Dibandingkan dengan ayam geprek Tiar tadi, Preggo Gorontalo sunyi loh. Preggo itu singkatan atau gimana sih, Kak? Iya, Preggo itu singkatan. Jadi prek itu dia dari kata ayam geprek, go itu Gorontalo. Ya uniknya. Ini rumah makan ini dia buka dari bulan Agustus tahun 2017. Yang bukanya ini dia sepasang suami istri yang awalnya pacaran terus menikah karena ayam geprek ini. Nah, bisa nih jadi judul FTV. Cintaku ke geprek ayam geprek. Kemudian ownernya ini juga belajar hingga ke Jogja bagaimana cara membuat ayam gepreknya. Resep ayam goreng sih pada umumnya. Terus sampai di Gorontalo dia mencoba resep ayam yang sudah dia belajar dari Jogja dicampurkan dengan sambal. Jadi ini jadi di sini cocok untuk para penikmat pedas. Mau tambah ricanya juga bisa bagi siapa yang mampu. Mampu kepedesan. Kalau nggak mau kepedesan ya jangan ya. Habis dari Preggo kita ke titik temu.
Ya kayak titik temu yang di Jakarta sih. Ya kan, Kak? Iya. Makanya aku kira kemarin tuh titik temu itu. Titik temu kitanya. Ternyata titik temu tempat nongkrong ya, Kak. Titik temu ini juga dia berlokasi di tempat yang sangat strategis. Di situ juga sih banyak rumah-rumah makan di area-area titik temu situ. Iya. Terus Ini juga tuh dia, tempat makan semua. ya Kak, suaranya kakak kecil. Iya, itu tempat makan semua, Kak, kelihatan. Iya, ada minuman juga. Terus ini cocok untuk anak muda sih, Anak yang muda ingin nongkrong-nongkrong ya, nongkrong. Kak. Ya, Termasuk Kakak juga sering kesini nih, Kak. ya. Karena nggak tahu kemana ya udah titik temu aja. Iya. Rame terus ya, Kak? Iya, apalagi kalau malam. Jadi biasanya jadi tempat berpacaran ada, tempat rapat. Kalau untuk rapat sih nggak disarankan ya, karena di sini kan Terlalu rame. rame, iya. Jadi takutnya rapatnya keganggu, ribut. Baru bukanya juga dari jam 11 pagi sampai jam 10 malam sih. Terkecuali hari Minggu karena dia weekend, jadi bukannya dari jam 4 sore sampai dengan jam 12 malam. Oke. Ini titik temunya. Titik temu jadi ini ya, Kak ya? Yang terakhir dari perjalanan kita di Iya, selama 2 jadi hari. setelah sebelum kita ke bandara, jadi kita ke titik temu dulu istirahat. Sekalian Bungkus nongkrong-nongkrong. Itu kita ke bandara lagi. Iya, dan udah selesai 2 hari kita nih. Perjalanan 2 hari 1 malam kita, tapi Kak Praile juga mau ngasih tahu apa oleh-oleh ya, Kak ya? Iya, oleh-oleh. Yang ada di Gorontalo itu apa aja sih yang bisa teman-teman cari dan bawa pulang buat jadi rekoleksi buat nanti kalau misalnya teman-teman ke Gorontalo nih. Nah, ini oleh-oleh. Aduh, angin. Bentar. Oke, Kak. Cerah banget ya, Kak, di Gorontalo. Cerah, tapi ya agak cerah. mulai mendung juga sih. Area sananya mendung. Jadi di sini ada oleh-oleh populer nih dari Gorontalo. Jadi teman-teman yang ingin datang ke Gorontalo dan bingung mau cari oleh-olehnya apa, nah ini aku saranin nih. Ada kain karao, ada kopiah keranjang, ada piasa ronde, kopi pinogo, kue kerawang, juga sabal sagela atau dabu-dabu sagela yang tadi. Ya. Jadi bisa tuh dibawa pulang. Bagi para pencinta pedas nih direkomendasikan. Nah, kemudian kain karao. Kain karao itu dia sebenarnya sih kain kerawang. Iya, namanya. Terus dia berasal dari kata karao dalam bahasa Gorontalo yang berarti sulaman tangan. Nah, kain karao ini dia tidak diproduksi oleh mesin, tapi handmade sendirinya, Kak. Dari tangan langsung ya, Kak, Iya. sama pengrajinnya. Jadi kain ini dia bernilai tinggi dan dikenal oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Untuk harganya Terus, sendiri, Kak, kain karao ya, tuh biasanya berapa kira-kira? apa, Kak? Harga dari kain karao biasanya berapa tuh, Kak? Biasanya ada yang 100, ada yang 150, ada yang 50.000 kalau nggak salah. Cocok lah ya buat oleh-oleh. Iya. Terus proses pembuatannya juga ini dia terbilang cukup rumit. Jadi agak mahal, agak di atas ya, harganya. Iya. Baru terus di sini juga ada motif yang paling sering disulam itu motif bunga seperti tulip, mawar, hewan seperti kupu-kupu. Itu bisa dimodifikasi. Untuk logo-logo perusahaan juga sih bisa. Oh, suka ada ya?
sekarang juga di Gorontalo untuk anak-anak sekolah SMA itu udah diwajibkan nggak ada batik, Oh, yang jadi adanya pakai kain krawo. Iya bikin baju ya, Kak? iya digantikan. Hmm. Terus kain kerawang ini juga bisa bisa diaplikasikan dalam busana yang bisa jadi Rok kali ya, Kak? jilbab. Oh, Iya, jilbab. jilbab juga bisa, jas bisa, kemeja bisa, kamis bisa. Ibadah haji pun orang-orang yang ingin naik haji biasanya dikasih ini kain kerawo. Jadi dibuat kemeja gitu untuk dipakai di tanah suci nanti. Oh, Jilbabnya menciri juga khas ada. Lembang. Nah, untuk Aku belum harganya pernah tahu nih kalau yang jilbab. oh, biasanya sih ASN di sini udah disarankan sih Oh, dipakai memakai jilbab memakai dari jilbab kain kain karawo. karawa ya. Iya, harganya juga dari 50.000 sampai 400.000 sesuai motif sih. Iya. Dan yang kedua ada kopiah keranjang. Nah, kopiah keranjang ini pernah dipakai oleh presiden keberapa? Keempat, Gus Dur ya? Iya, Iya, aku Gus tahu Dur. banget. Sering banget Dia pakai suka itu ini ya. memakai kopiah keranjang ini, Kak. Iya, Nyaman. aku tahu. Jadi ini kopiah keranjang ini dia dibuat dari apa ya? Dia dibuat dari rotan kalau orang sini bilang. Rotan, iya. Itu apa? Bahan baku itu dia disebut sebagai mintu. Jadi pembuatan kopiah keranjang juga ini dianyam. Ya, dianyam sendiri, nggak pakai teknologi. Mesin. Oh. Jadi benar-benar Jadi buatan tangan ya, Kak? iya. Jadi pembuatan satu kopiah keranjang itu bisa memakan waktu sampai 3 hari loh. Nggak Wah, kebayang kan? lama juga ya. Dibutuhkan 15 sampai 20 potongan mintu dengan panjang 2 meter untuk pembuatan satu kopiah. Jadi kalau ada bapak-bapak yang ingin ke Gorontalo, nah kopiah Iya. keranjang ini bagus. Cocok banget ya, Kak ya. Iya. Harganya juga bervariasi tergantung motif sih. Dia dari harga 100.000 sampai 400.000 ada. Apalagi satu kopiahnya 3 hari ya, Kak. Iya. Jadi ini kopiahnya nih nggak ada warna, semuanya Semuanya coklat, warna rotan ya. warna rotan. Karena nggak mungkin juga kan. Nah, Presiden Republik keempat seperti yang kukatakan tadi, dia menyukai peci dari Gorontalo ini. Sebelum populer di kalangan masyarakat luas, Gus Dur itu sempat datang ke Gorontalo dalam sebuah kunjungan pribadi dan tanpa pengawalan. Menurut pengakuan Gus Dur saat itu, beliau mendapatkan mimpi dan dalam mimpinya itu dia bertemu dengan ulama Gorontalo yang ada di sekitar wilayah Paguyaman di Kabupaten Gorontalo itu, Kak. Kemudian sebuah daerah tersebut cukup jauh dari pusat kota Gorontalo. Setelah bertemu dan juga berbincang dengan ulama tersebut, Gus Dur memberikan hadiah karena rasa tertarik dan merasa nyaman dengan kopiah keranjang atau kalau orang Gorontalonya bilang upia karanji. Upia karanji ini diberikan, Gus Dur pun kembali memesan beberapa buah kopiah keranjang melalui utusan istana yang datang langsung ke Gorontalo. Makanya dia sering banget pakai peci ini. Iya, aku sering lihat sih kalau di mana-mana pasti fotonya pakai itu. Kemudian juga dari instruksi Gubernur Gorontalo, upia karanji ini juga menjadi kelengkapan pakaian dinas, pakaian negeri sipil yang wajib dikenakan setiap hari di kantor dan saat bertugas sekalipun. Jadi untuk para bapak-bapak yang suka pakai kopiah keranjang ini disarankan melalui instruksi Gubernur Gorontalo untuk ASN memakai kopiah keranjang ini. Kemudian, nah ini pia saronde, pia yang tadi nih. Pia saronde itu dia enak. Tidak seperti pia-pia dari daerah lain. Ini agak besar ukurannya.
Terus isinya juga ada macam-macam, ada coklat, ada keju, ada susu. Terus pia ini juga tidak ada bahan pengawet dan juga isian di dalamnya itu diracik sendiri. Tidak ada bahan pengawet, tidak ada pemanis buatan, tidak ada pewarna. Jadi sepintas dilihat memang bentuknya mirip sama dengan pia-pia lain. Iya. Namun pia saronde ini dia berbahan dasar tepung terigu, minyak nabati, margarin, susu, gula, dan juga telur. Namun pia saronde ini dia mempunyai sesuatu yang istimewa. Selain bentuknya lebih besar dari pia lain, pia saronde ini sangat renyah dan dengan sekali gigitan. Ketika kita ingin merasakannya, isi coklat yang ada di dalam ikut menambah sensasi di dalamnya. Enak. Maknyus. Cocok ya buat dibawa pulang ya, Kak? Iya. Cocok tuh dibawa pulang. Jadi ya kebanyakan sih keluarga-keluargaku yang dari luar daerah Gorontalo datang ke Gorontalo hanya untuk membeli pia saronde ini. Itu ya. Jadi saking enaknya pia saronde jadi dibeli lagi. Buat oleh-oleh banget. Iya. Ada apa tuh kopi pinogu? Nah, kopi pinogu itu dia terbuat dari kopi. Kopi pinogu itu dia berasal dari daerah terpencil yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Itu desanya desa Pinagu. Jadi kenapa ini dinamakan kopi Pinagu? Karena dia berasal dari desa Pinogu. Untuk mendapatkan desa Pinogu tersebut juga lumayan susah karena jalannya yang sering ya jalanan desa lah. Belum diaspal. Jadi susah untuk ke sana. Untuk melihat bagaimana kopi ini dari sebutir kopi bisa jadi serbuk kopi. Ini kopi robusta juga. Ini dia merupakan salah satu kopi yang disukai oleh Ratu Belanda pada saat penjajahan dulu. Jadi dia ada campuran antara kopi robusta dengan kopi apa yang satu itu? Aku lupa. Arabica. Jadi ini kopi bisa disandingkan dengan ya pisang goreng bisa, pisang goroho yang tadi juga bisa. Tapi kopi Pinago ini tidak dijual di mana ya? Tidak dijual di warkop Aceh tadi. Kemudian ada kue gitu. Iya, kemudian ada kue kerawang dan juga sambal sage lah. Ya, Kak. Habis itu langsung ke yang event. Ya, event wisata. Event yang ada Ya, di Gorontalo. Iya, yang pertama ini ada Festival Karao. Karao dia adalah salah satu festival untuk mempopulerkan kain Karao yang digelar setiap tahun di Kota Gorontalo. Festival Karao biasanya dimeriahkan dengan pameran kerajinan Karao, parade dan peragaan busana Karao yang diikuti pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha. Festival ini juga melibatkan ratusan hingga ribuan orang, baik dari kalangan pelajar, pemerintah setempat, dan masyarakat umum. Jadi kalau festival Karao diadakan itu, jadi suasananya rame banget. Karena iya Kak, jadi Festival Karao itu bukan hanya tentang bajunya saja yang ada Karao, tapi ada embel-embelnya lagi di atas, ada apa lagi di atas ada. Meriah ya Kak? Iya. Terus yang di bawah ini dia ada Festival Tumbelotohe. Dia festival malam pasang lampu kalau bisa dibilang. Jadi dia adanya di 3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi adanya di bulan Ramadan. Di 3 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Jadi pas Tumbelotoh itu banyak. Jadi ramai jalan-jalan yang dulunya sunyi itu bisa jadi ramai karena ada ini. Jadi ramai ya? Iya. Lapangan-lapangan juga dihias dengan sedemikian rupa menggunakan lampu botol.
Jadi ada yang bentuk bintang sesuai keinginan mereka untuk memeriahkan menyambut datangnya Idul Fitri. Oh, jadi kayak arak-arak kali ya, Kak? Jalan-jalan obor Enggak, gitu. dia enggak diarak-arak sih, Kak. Dia kayaknya kayak di satu rumah. Terus ada lapangan luas. Nah, di lapangan luas itu yang biasanya ditaruh Hmm, aku lampu-lampu. kira dia kayak jalan-jalan Jadi juga biasanya bawa obor gitu. kalau jalan-jalan sih cuman kayak bambu, terus di bambu itu dia ada 3 buah lampu botol. Tapi kalau udah zaman sekarang sih lampu Udah botol nggak ini pakai lampu biasanya botol. digantikan dengan dengan lampu tumbler. Oke. Udah nggak kerasa nih, Kak. Udah hampir 1 jam. Hampir 2 jam, malah hampir 2 jam kurang. Kita udah diajak jalan-jalan nih ke Kak Praila nih. Sebelumnya teman-teman bisa ada yang mau nanya atau ada yang kurang jelas dari Kak Praila, boleh banget nih ya Kak ditanya langsung. Boleh banget dong. Atau apa gitu, mau nanya apa tentang Gorontalo, bisa banget nih kalau misal kalian mau ke Gorontalo tapi belum tahu mau kemana atau di sana nanti mau gimana, tinggalnya gimana, bisa langsung tanya ke Kak Praila nih. Ada nggak teman-teman? Kira-kira yang mau nanya bisa langsung raise hand atau enggak klik di kolom chat ya. Berarti Kak dari semua makanan yang tadi udah Kakak ajak jalan-jalan kita nih ke rumah makan yang paling benar-benar dicari sama wisatawan dari luar tuh yang mana sih Kak? Wisatawan dari luar Gorontalo itu Dari luar itu biasanya sih ke Blue Merlin ada, ke Warung Ilabulo di Ponegoro juga ada. Itu udah terkenal banget berarti ya Iya, Kak di Kak. kalangan orang dari luar Gorontalo. Iya. Warung Ilabulo sih yang paling dicari. Ilabulo ya. Sama yang tadi Piazza Ronde kalau orang cari oleh-oleh banyaknya di mana? Cari oleh-oleh. Kalau pantainya sendiri banyak nggak sih Kak yang tadi kan kita makan di RM yang pinggir pantai Blue Merlin. Oh, Mutiara Laut. Di situ sih sebenarnya banyak. Rumah makan lautnya sih banyak. Cuman aku sengaja mengambil Mutiara Laut karena Mutiara Laut itu rumah makan yang gampang dicari. Gampang dicari ya. Tapi menu-menunya biasanya sama aja nggak sih Kak sama Ya, rumah makan yang sama. lainnya gitu? Iya, sama. Ada ikan, ada olahan-olahan makanan sari laut. Ya berhubung karena nuansanya juga laut. Laut ya Kak. Ada lagi nggak teman-teman yang mau nanya? Atau Kak Praila mau share tentang apa? Gak ada sih, aku cukupnya aja di sini. Udah ya? Ya tergantung. Kalau misalnya nggak ada, kita bisa langsung ke sesi foto bareng nih yang akan dipandu sama Kak Ezra. Boleh langsung di teman-teman bagi yang berkenan untuk menyalakan videonya atau mengaktifkan kameranya, boleh banget kita langsung foto bareng ya Kak. Dipandu sama Kak Ezra ya. Iya, halo, selamat siang semuanya. Kita akan mengadakan sesi foto, mungkin bisa diaktifkan kameranya. Ayo teman-teman kalau ada yang berkenan boleh banget kita abadikan momennya. Nanti Kak Ezra akan menghitung ya Kak. Kita akan berapa kali foto Kak? 3 kali ya Kak? Ya betul. Karena ini 100 slide aja. Agak dikencengin ya Kak suaranya, kurang kedengaran. Oke, kita bisa mulai ya. Iya. 3. Kak, tunggu. Kak Praila boleh dibuka aja masker. Buka masker. Untuk foto aja. Oke. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Oke. Dah. Kak, ada yang sebelum diakhirin nih, ada yang mau dikasih tahu ke teman-teman jika mau berkunjung ke Gorontalo gitu atau apa gitu Kak?
Kalau dari aku sih wisata-wisata di Gorontalo ini sebenarnya banyak. Ada juga wisata-wisata air. Jadi untuk ke Gorontalo bisa ada di searching dulu di Google Maps. Ada wisata-wisata apa gitu. Jadi banyak ya karena tadi kita temanya cuman kuliner, Iya, jadi kita cuman ke kuliner. kulineran Jadi aja ya. iya. Tapi sebenarnya banyak tempat-tempat wisata di sini. Ada Benteng Otanaha. Udah pernah dijelaskan juga, Pak. Iya tuh, apalagi tadi banyak pantainya ya, Kak ya. Iya. Jadi Pantainya juga banyak. teman-teman bisa banget nih yang mau langsung datang ke Gorontalo, kalau misalnya bingung atau gimana atau susah mau nyari orang yang tahu Gorontalo, bisa banget kan ya Kak dibantu sama Kak Praila nanti di sana. Kan Kak Praila Bisa, juga Kak. udah ngikutin pelatihan kemarin ya Kak, virtual Iya. tour tuh gimana. Jadi boleh banget teman-teman yang bisa mungkin langsung chat Kak Praila nanti. Ya kan Kak? Ya udah, teman-teman terima kasih banyak sudah mengikuti acara ini dan ikut meramaikan dalam kegiatan jalan-jalan kita ke Gorontalo sama Kak Praila hari ini. Saya dan Ezra dari tim Aturin mohon undur diri, dan juga dari Kak Praila. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di virtual traveling lainnya yang bisa dapat tiketnya didapatkan di loket.com. Sekian, terima kasih. Dadah semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak, terima kasih Ezra dan teman